صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya apa sih itu ihram gitu. Jadi sering banget nih dibahas tentang ihram. Kemudian niat dan sebagainya. Ihram itu termasuk kepada rukun umroh. Ihram itu termasuk kepada rukun haji. Tapi sebetulnya apa itu ihram? Jadi apa sih itu ihram dah gitu ya. Kali ini saya Indah Baria akan membahas tentang apa itu ihram dan hal-hal yang berkaitan dengan ihram. Jadi kata ihram berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Jadi dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Ahrama yuhrimu ihraman, yang berarti mengharamkan. Dan dalam konteks haji dan umroh, ihram berarti ad-dukhulu fil hurmah, masuk dalam keharaman. Sedangkan menurut istilah niatud dukhul fil hajj awil umroh, artinya niat masuk atau mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Jadi dengan mengucapkan niat nih teman-teman semuanya, nanti niat umroh atau niat haji, maka seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umroh. Baca niat itu tadi kan harus dalam kondisi dimana dia dalam mikot gitu ya, ambil mikot, kemudian dia baca niatnya, maka dia sudah masuk kepada ihram haji atau umroh seperti itu. Kemudian apa sih sunnah-sunnah ihram? Nah, sebelum berihram itu jamaah haji disunahkan untuk mandi tentunya ya. Kemudian memakai wangi-wangian, karena nanti pas ketika ihram jamaah nggak boleh pakai wangi-wangian sedikit pun. Setetes pun atau satu toel pun, satu titik pun nggak boleh. Memakai wangi-wangian pada tubuhnya ini ya, sebelum ihram diperbolehkan potong kuku juga boleh, rapikan jenggot juga boleh, rambut ketiak dan rambut kemaluan itu juga boleh dipotong dulu sebelum ihram, karena nanti pas ketika ihram jamaah atau kita semuanya tidak boleh melaksanakan hal-hal ini. Kemudian memakai kain ihram yang berwarna putih ya, sebisa mungkin. Kalau untuk laki-laki 2 helai itu diwajibkan, dan tidak boleh menggunakan celana dalam, kemudian tidak boleh memakai penutup kepala. Tidak boleh ada kain-kain apapun yang menempel di badannya kecuali hanya 2 helai kain ihram saja. Selanjutnya adalah sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini sebelum berihram ya teman-teman. Kemudian untuk pakaian ihramnya, jamaah pria memakai 2 helai kain ihram. Jadi satu kain itu disandungkan dan satu kain lainnya diselendangkan di kedua bahu dengan menutup aurat. Jadi di untuk bawah satu, untuk atas satu. Saat ia tawaf disunahkan memakai kain ihram dengan cara irtiba, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Seperti itu ya. Jadi biar kelihatan bahunya, wah bahu umat Islam ternyata kuat seperti itu ya. Nah ini ya salah satu contoh berpakaian ihram laki-laki selain waktu tawaf. Tapi kalau waktu tawaf itu harus seperti ini. Jadi yang bahu kanan harus terlihat ya teman-teman semuanya. Ini untuk menunjukkan dan menandakan bahwa umat Islam itu adalah orang-orang yang kuat. Dan bagaimana untuk jamaah perempuan? Memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, dari pergelangan tangan sampai ujung jari atau kafain, baik telapak tangan maupun punggung tangan. Seperti ini ya salah satunya. Tapi kalau bisa memang pakai rok atau pakai gamis saja yang warna putih, tapi di dalamnya pakai celana yang panjang juga agar tidak terlihat bagaimana di dalamnya. Nih, kemudian larangan ihram ini teman-teman. Di beberapa video sebelumnya Indah sudah bahas tentang larangan ihram, tapi ini untuk versi buku tuntunan manasik Kementerian Agama Indah akan bahas lagi. Salah satunya adalah tentang larangan ihram. Selama dalam keadaan ihram, seorang jamaah haji ya terutama wajib menjaga dirinya agar tidak melanggar satupun larangan ihram. Ya jangan sampai ada yang dilanggar, baik itu haji ataupun umroh. Ihram tuh nggak boleh ada yang dilanggar. Jadi laki-laki itu nggak boleh pakai pakaian yang bertangkup atau pakai pakaian yang antar ujung kain dan kainnya itu disatukan secara permanen seperti celana atau baju yang memang dijahit. Kemudian memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Jadi kalau bisa tuh pakai sendal aja. Sendalnya juga yang nggak nutupin tumit seperti itu. Kemudian menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban itu nggak boleh pada saat kondisi jamaah haji atau umroh sedang dalam kondisi ihram.
Kemudian untuk perempuan dilarang menutup kedua telapak tangan dengan kaos. Kemudian cadar pun nggak boleh dipakai kalau misalkan dalam kondisi berihram. Dan selama berihram, baik laki-laki maupun perempuan itu dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. Kemudian memotong kuku dan mencukur rambut. Makanya tadi kan sebelum berihram teman-teman dianjurkan untuk potong kuku dulu ya, mencukur rambut pakai wangian dulu tuh sebelum berihram. Tapi pas ketika dalam kondisi berihram, teman-teman dilarang untuk melaksanakan kegiatan ini. Berburu, menganiaya, membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan mereka. Memakan hasil buruan, memotong kayu-kayuan, atau mencabut rumput. Ini cantik banget ya, ternyata di padang pasir ini ada bunga ini, daun ini dan sebagainya, itu malah dicabut. Padahal dalam kondisi ihram itu nggak boleh. Menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi pas dalam kita kondisi berihram itu nggak boleh. Bersetubuh dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu dan mendatangkan syahwat itu nggak boleh. Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor juga nggak boleh. Melaksanakan kegiatan dan maksiat juga dilarang. Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi juga dilarang pada saat kondisi berihram. Tapi kalau pakai pakaiannya itu sebelum wangi-wanginya itu sebelum ihram itu nggak apa-apa ya. Tapi pas kalau dalam kondisi teman-teman sedang berihram, teman-teman pakai pakaian itu ganti baju dengan yang ada wangi-wanginya itu nggak boleh ya. Kemudian apa saja sih yang diperbolehkan ketika berihram? Itu membunuh binatang buas nggak apa-apa kalau memang sama membahayakan, seperti ada ular, anjing buas, gagak, nyamuk, lalat, kalajengking, tikus, selama memang membahayakan ya. Kemudian juga mandi itu boleh, menyikat gigi boleh, tapi nggak boleh pakai odol karena odol atau pasta gigi itu ada wangi-wangiannya. Berbekam juga nggak apa-apa katanya. Memakai minyak angin, balsam yang dimaksudkan untuk memang pengobatan dalam kondisi bahaya darurat gitu ya, sakit, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kayak hanya sekedar untuk biar wangi dan sebagainya itu dihindari ya. Kemudian memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang itu boleh. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda, dan pohon itu boleh. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu di tempat wudu perempuan itu boleh. Mencuci dan mengganti kain ihram itu boleh. Menggaruk kepala dan badan boleh. Menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut juga boleh. Memakai perhiasan bagi wanita itu juga boleh. Nah, di sini ada ihram istirat, adalah ihram yang disertai dengan persyaratan. Dan hal ini dilakukan bila seseorang khawatir dia bakal terhalang oleh suatu masyakoh atau kesulitan seperti sakit atau halangan lain saat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kenapa? Karena itu memang seyogianya seorang jamaah haji risti, lansia, dan sakit melakukan ihram istirat. Ya, terlebih bagi jamaah yang sakit akan dievakuasi nanti masuk ke Mekah, dan jamaah haji peserta safari wukuf saat itu dia memang berniat untuk berniat ihram sebelum menuju ke Arafah. Dan niat istirat ini dilakukan dengan menambah kalimat istirat setelah ia melafalkan niat sebagai berikut. Contohnya, fa in habasani habisun Allahumma famahidi haitsu habasani. Jadi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah, maka aku akan bertahalul di tempat aku terhalang itu. Dan selanjutnya adalah tabdilun niat atau mengganti niat. Insya Allah ya, ini tabdilun niat kita akan bahas lagi. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas di hari ini ya. Tabdilun niat adalah mengubah niat dari ihram haji menjadi niat ihram umroh atau sebaliknya. Contoh, hal ini sebetulnya dibolehkan kalau jamaah haji terbentur halangan akibat perawatan kesehatan. Misalnya sejak awal seorang jamaah berniat haji ifrad, pengennya haji ifrad aja gitu kan, tapi karena kondisi kesehatannya dia menuntutnya segera mengakhiri ihram. Jadi dia dibolehkan untuk mengubah niat ihram haji menjadi niat ihram umroh, dan jenis haji yang dia laksanakan berarti berubah menjadi haji tamattu. Kemudian jamaah terbentur dengan halangan syar'i seperti haid misalkan, kan dia haji ya. Nah, misalnya seorang jamaah perempuan, jadi dia berniat ihram umroh dari mikot, tapi pas sampai di Mekah dia tidak bisa menyelesaikan umrohnya karena belum suci. Dan sementara waktu wukuf sudah tiba, dalam kondisi ini dia bisa mengubah niat ihram umrohnya menjadi niat haji qiron. Seperti itu ya, mantap ya.
Dan selanjutnya adalah jemaah haji yang melakukan perubahan niat dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing. Masya Allah ya. Jadi ada tabdilun niat ini ternyata memang dianjurkan untuk membayar dam seperti itu. Oke, di next video kita akan membahas tentang talbiyah menurut versi buku tuntunan manasik Haji Kementerian Agama. See you next time. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, dan insyaallah sangat bermanfaat nih videonya, terutama khususnya untuk saya pribadi, Indah Hilbariah, dan umumnya untuk masyarakat luas yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.